Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram, saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung, linknya ini akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang Pi Network. Kita akan membahas apa perbedaan krusial di antara mata uang Pi atau koin Pi, kemudian dengan mata uang fiat, kemudian juga dengan emas teman-teman. Jadi kalau kita lihat terutama pertama kita akan bahas dulu perbedaan antara Pi Network dengan mata uang fiat. Jadi kalau Pi Network dengan mata uang fiat ini, perbedaan pertama adalah bahwa supply dari mata uang fiat ini tidak terbatas teman-teman. Jadi supply dari mata uang fiat tidak terbatas, jadi terserah bank untuk mencetak berapapun uang. Kemudian sementara untuk Pi ini jumlahnya terbatas hanya 100 miliar koin teman-teman. Ini otomatis kalau jumlah yang tidak terbatas berhadapan-hadapan dengan jumlah yang terbatas, otomatis pada saat koin Pi ini berhadapan-hadapan dengan mata uang fiat, maka nilainya akan naik terus teman-teman. Karena ini jumlahnya tidak terbatas, sementara yang ini terbatas. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya, kalau mata uang fiat ini peredarannya dikontrol oleh pemerintah teman-teman. Sementara untuk koin Pi ini sifatnya desentralisasi, jadi tidak ada pihak ketiga yang mengontrol. Jadi kalau kita mau mengirim uang, itu tidak ada yang mengontrol teman-teman. Mau mengirim atau menerima uang. Tetapi kalau untuk mata uang fiat, ini dikontrol oleh bank maupun oleh pemerintah melalui regulasi. Kemudian juga kalau mata uang fiat ini dibatasi oleh batas-batas negara teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memakai dolar di Amerika Serikat, itu otomatis kalau kita mau mengirim ke Indonesia, kita tidak bisa melakukan transaksi dengan menggunakan dolar teman-teman. Jadi kalau di Indonesia yang mata uang legal, mata uang fiat legal yang diakui adalah rupiah. Misalkan kita membeli rokok di warung pakai dolar, otomatis akan itu melanggar hukum teman-teman. Artinya ada batasan-batasan negara, ada batasan-batasan regulasi yang ketat soal uang fiat. Sementara kalau untuk koin Pi ini cross border, artinya lintas batas negara. Jadi misalkan kita mau mengirim Pi ke teman-teman yang ada di Malaysia atau yang ada di Amerika, itu langsung terkirim dalam bentuk sama-sama koin Pi teman-teman. Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang perbedaan dengan emas dan uang fiat. Jadi kita semua tahu bahwa Pi Network itu adalah mata uang digital yang tengah berkembang dengan cepat dan menarik perhatian banyak orang berkat potensi pertumbuhan nilainya yang besar teman-teman. Jadi berbeda dari banyak mata uang kripto lainnya, Pi Network ini mengadopsi pendekatan berbasis komunitas di mana pengguna dapat menambang Bitcoin melalui aplikasi ponsel tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau konsumsi energi yang tinggi. Jadi pendekatan ini memungkinkan bagi Pi Network untuk menjangkau lebih banyak orang dan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif teman-teman. Kemudian juga di sisi lain, kalau kita berbicara tentang emas itu telah lama dikenal sebagai aset yang dapat diandalkan dan digunakan sebagai store of value atau penyimpan nilai. Dengan kelangkaannya yang alami dan sifat fisiknya yang tahan lama, emas telah menjadi simbol kekayaan dan stabilitas selama berabad-abad teman-teman. Nilainya emas pun cenderung stabil meskipun tetap dipengaruhi oleh permintaan pasar secara global. Jadi sebagai aset fisik, emas itu bisa disimpan secara langsung
dan memberikan rasa aman kepada pemiliknya. Sementara di sisi lain, mata uang fiat seperti rupiah atau dolar itu adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan untuk transaksi sehari-hari, teman-teman. Jadi meskipun mata uang fiat ini memudahkan kita dalam melakukan transaksi, namun nilai dari mata uang ini bisa berkurang seiring waktu karena inflasi, teman-teman. Jadi sama yang kita bahas di awal tadi, mata uang fiat ini memang kelihatannya seolah-olah ibarat pohon yang kokoh, tetapi dia akan mengalami inflasi karena dicetak terus setiap tahun, teman-teman. Sementara koin P ini jumlahnya terbatas. Karena kenapa inflasi? Karena bank sentral dapat mencetak lebih banyak uang yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan daya beli dan devaluasi mata uang tersebut. Jadi kalau di masa lalu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kita beli sepeda motor harganya 5 juta dapat motor baru, teman-teman. Kalau sekarang 30 juta baru motor baru, padahal motornya tidak berubah, teman-teman. Dari zaman dahulu sampai sekarang bentuk sepeda motor cuma begitu-begitu saja. Jadi sebenarnya bukan motornya yang naik harganya, tetapi nilai dari mata uang itu yang hancur karena setiap tahun dicetak terus, teman-teman. Jadi perbedaan mendasar antara P-Network, emas, dan uang fiat itu terletak pada bagaimana nilainya dipertahankan dan dikembangkan, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang P-Network dengan potensi pertumbuhan nilainya yang didorong oleh komunitas, itu menawarkan investasi yang berbeda dibandingkan dengan emas yang stabil dan uang fiat yang rentan terhadap inflasi. Jadi diversifikasi aset dengan menggabungkan berbagai jenis aset ini itu bisa menjadi strategi yang cerdas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, teman-teman. Jadi bisa juga kita untuk kalau kita punya P, katakanlah sudah open mainnet, jadi mungkin sebagian P kita jual, kita jadikan uang fiat, dan sebagian kita jadikan emas, teman-teman. Pada saat misalkan P harganya mahal, karena itu adalah diversifikasi. Meskipun P-Network menawarkan banyak potensi, penting untuk memahami resiko yang terlibat. Jadi seperti halnya investasi dalam mata uang kripto lainnya, terdapat resiko volatilitas yang tinggi. Jadi nilai koin P dapat berfluktuasi secara dramatis dalam waktu singkat, tergantung pada berbagai faktor, termasuk sentimen pasar dan perkembangan teknologi, teman-teman. Jadi kita tidak tahu ke depan apakah P itu akan berharga 100, 1 dolar, 0,01, 6.700, atau bahkan 314.159, teman-teman. Namun yang jelas, pada saat harga P tinggi, katakanlah pada saat open mainnet, saran saya, strateginya, teman-teman, itu kita jual separuh saja, teman-teman, dari aset, karena yang separuh kita simpan, karena kita tidak tahu ke depan harganya akan bagaimana, karena secara berhadapan-hadapan dengan mata uang, maka bisa dipastikan koin P itu harganya akan terus menanjak, teman-teman, pada saat berhadapan dengan mata uang fiat. Karena apa? Karena tadi seperti yang kita bahas di awal, bahwa jumlah P terbatas, sementara jumlah mata uang fiat tidak terbatas, sehingga penting bagi kita pada saat open mainnet jual separuh, yang separuhnya disimpan, teman-teman. Nah, yang hasil penjualan P itu bisa dirubah dalam bentuk uang fiat sebagian, bisa juga diinvestasikan dalam bentuk emas sebagian untuk diversifikasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi secara global, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.